Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa pernikahan yang memikat 750 juta hati, dongeng abad ini, sebenarnya dibangun di atas sebuah kebohongan? Bagaimana jika kisah cinta kerajaan paling terkenal dalam sejarah ternyata adalah sebuah tragedi yang sudah menanti untuk terungkap? Pertama-tama, saya ingin memberikan penghormatan pribadi kepada Diana. Dia adalah manusia yang luar biasa dan berbakat. Di saat senang maupun susah, dia tidak pernah kehilangan kemampuan untuk tersenyum dan tertawa di balik kemegahan kerajaan. Di bawah mahkota emas yang berkilau, tersimpan rahasia menyakitkan yang nyaris menghentikan upacara pernikahan itu. Sebagai ibu dari 2 anak laki-laki kecil, saya kira kami mungkin harus mencari cara yang aman untuk membantu anak-anak kami. Apa yang tampak seperti mimpi indah, sebenarnya adalah badai yang dayam-dayam menggamuk. Badai yang terus menghantui Putri Diana dan menjerat Raja Charles dalam jaringan antara tugas dan patah hati selama lebih dari 40 tahun. Dunia terus bertanya-tanya, apakah Charles pernah benar-benar mencintai Diana? Apakah pernikahan mereka sudah ditakdirkan gagal sejak awal? Dan apa sebenarnya peran Camilla dalam kisah cinta tragis ini? Kini, puluhan tahun kemudian, Raja Charles akhirnya memecah keheningan. Beliau mengkonfirmasi apa yang dunia telah lama curigai. Dan pengakuan itu mengubah segalanya yang selama ini kita pikir kita ketahui tentang pernikahan kerajaan paling terkenal dalam sejarah. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan Anda temukan selanjutnya benar-benar mengejutkan. Ini bukan sekadar cerita tentang pernikahan yang gagal. Ini tentang pertarungan antara kewajiban dan hasrat hati. Tentang seorang pria yang memilih jalan yang salah, dan seorang wanita yang harus membayar harga paling mahal. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mohon Anda untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi. Karena apa yang sedang terjadi di dalam istana saat ini akan jauh lebih mengejutkan daripada kisah hari ini, Kekot Serton. Anda dalam perjalanan ini sangat berarti. Mari, kita ungkap kebenaran ini bersama-sama. Apakah Anda siap? Karena pengakuan ini telah menunggu selama 43 tahun. Pangeran yang sensitif, yang tak diduga. Ada satu hal yang jarang diketahui banyak orang tentang Raja Charles. Beliau pernah dianggap sama sekali tidak layak menjadi raja. Benar sekali. Pria yang kelak akan mengenakan mahkota itu dulu dicap terlalu lembut, terlalu emosional, terlalu sensitif untuk memimpin. Para kritikus menyebutnya lemah. Media mengejek air matanya. Bahkan keluarganya sendiri mempertanyakan apakah dia benar-benar memiliki kualitas untuk memimpin monarki. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa hampir semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang Charles sebenarnya keliru? Mari kita kembali ke masa kecilnya. Karena disitulah cerita ini sesungguhnya bermula ketika masih kecil. Charles dikirim ke Gordonstoun, salah satu sekolah asrama paling keras di Skotlandia. Ayahnya, Pangeran Philip yang menjadi lambang maskulinitas Inggris, percaya bahwa lingkungan keras itu akan membentuknya menjadi raja yang tangguh. Nyatanya, pengalaman itu hampir menghancurkannya. Charles menghadapi penggangguan tanpa henti. Dia disolosi, diejek, bahkan diintimidasi secara fisik oleh anak-anak yang lebih tua, dan di mana orang tuanya saat itu. Secara emosional, mereka tidak hadir, terlalu sibuk dengan tugas kerajaan, hingga tidak menyadari anak mereka sedang tenggelam dalam kesedihan. Malam demi malam, Charles kecil menangis sendiri di asrama yang dingin, merasa benar-benar sendirian. Dia menulis surat-surat penuh keputusasaan kepada orang tua, memohon untuk diizinkan pulang. Ratu Elizabeth II jarang membalas. Ayahnya hanya menyuruhnya untuk bersikap seperti laki-laki. Inilah masa kecil yang membentuk calon raja. Masa kecil penuh pengabaian emosional, di mana dia belajar bahwa perasaan adalah kelemahan, dan cinta adalah sesuatu yang harus diperjuangkan melalui prestasi, bukan diberikan dengan tulus. Dan inilah kejutan yang tak terduga. Justru kepekaan itulah sifat yang dulu membuatnya menjadi sasaran ejekan kelak, menjadikannya luar biasa dengan cara yang tak pernah dibayangkan para kritikusnya. Ketika banyak orang mengatakan Charles terlalu lemah untuk dinas militer, dia justru mengejutkan semua pihak. Dia tidak hanya bergabung dengan angkatan udara kerajaan, tetapi juga unggul di sana. Kemampuan alaminya, tekad kuat, dan pantang menyerah membuat bahkan instruktur paling keras pun terkesan. Salah seorang instruktur penerbangan kemudian berkata bahwa Charles memiliki bakat istimewa. Dia bahkan memenangkan penghargaan
Double Diamond Trophy karena menjadi pilot terbaik di angkatannya. Pangeran, yang dulu disebut lemah ternyata sangat mampu ketika diberi kesempatan membuktikan diri, namun, ada satu masalah besar. Meski Charles menunjukkan keberanian di kokpit pesawat, hati lembutnya tetap dipandang sebagai kelemahan oleh sebagian orang. Dia sangat merindukan cinta dan pengakuan yang tak pernah didapatkannya di masa kecil. Dia terus mencari seseorang yang bisa mengisi kekosongan emosional yang ditinggalkan oleh orang tua yang jauh. Seseorang yang benar-benar melihat dirinya. Seseorang yang mencintainya tanpa syarat dan kebutuhan mendesak akan cinta. Itulah yang akhirnya membawanya langsung ke dalam segitiga cinta paling rumit dalam sejarah kerajaan. Karena sementara Charles mencari cinta sejati, dia sebenarnya telah menemukannya namun pada orang yang sangat salah. Dan orang itu bukanlah Diana Spencer. Bayangkan saja, bagaimana jadinya Anda jika seluruh masa kecil Anda dihabiskan dengan pesan berulang bahwa Anda tidak cukup baik. Jika orang-orang yang seharusnya paling mencintai Anda justru menjaga jarak, akankah Anda membuat pilihan yang berbeda? Apa pendapatmu? Apakah Diana punya lebih banyak pilihan dibandingkan Charles? Tulis pemikiranmu di kolom komentar ya. Dan ini pertanyaan buat kamu. Menurutmu, kepekaan Charles pada akhirnya membuatnya menjadi raja yang lebih baik atau justru lebih buruk? Kasih tahu di bawah ini. Ayo kita lanjutkan diskusi ini. Karena apa yang terjadi selanjutnya tidak hanya mengubah hidup Charles, tapi juga masa depan seluruh monarki Inggris. Pertemuan yang mengubah sejarah. Kebanyakan orang mengira mereka tahu bagaimana Charles dan Diana bertemu di sebuah pesta aristokrat. Pertemuan tak sengaja yang memicu romansa kerajaan. Tapi, itu bukan cerita sebenarnya. Jodari itu, kebenarannya jauh lebih rumit, jauh lebih menyedihkan, dan penuh dengan plot twist yang akan membuatmu tak bisa berkedip. Bayangkan ini, tahun 1977, Diana Spencer baru berusia 16 tahun. Dia berdiri di lapangan berlumpur saat acara berburu di kawasan keluarganya. Gadis muda, penuh semangat, berjiwa bebas, dengan tawa yang menular, menyebar ke seluruh area. Don Charles, dia tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tapi ada satu masalah besar. Saat itu Charles sedang berpacaran dengan seseorang. Kakak Diana sendiri, Sarah. Benar sekali, sebelum Diana, ada Sarah Spencer. Selama berbulan-bulan, Charles berusaha melupakan gadis muda yang telah memikatnya di lapangan berlumpur itu. Dia fokus pada hubungannya dengan Sarah. Menghadiri acara publik, memerankan pasangan kerajaan sempurna. Tapi takdir punya rencana lain. Di pertemuan lain di kediaman keluarga Spencer, Charles melakukan sesuatu yang berani. Dia meminta Diana untuk mengajaknya berkeliling galeri seni keluarga secara pribadi jauh dari mata orang lain, jauh dari kakaknya, jauh dari ekspektasi semua orang di sekitar mereka. Dan di momen hening itu, sesuatu berubah. Percakapan mereka mengalir begitu alami. Diana benar-benar peduli pada pendapatnya. Tertawa pada leluconnya, mendengarkan saat dia berbicara untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Charles merasa benar-benar dilihat oleh seseorang yang tidak ingin memanfaatkannya atau mengubahnya. Dia melihat Charles yang sebenarnya, bukan pangeran, bukan pewaris takhta, melainkan pria yang sensitif, artistik, dan sering merasa tak pernah benar-benar cocok di dalam keluarganya sendiri. Namun, momen penuh harapan itu tidak bertahan lama, karena apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang dan membuka pintu menuju tragedi yang akan berlangsung selama puluhan tahun. Sarah Spencer, yang mulai merasakan ada sesuatu antara Charles dan adiknya, membuat langkah mengejutkan di depan publik dalam sebuah wawancara majalah yang membuat semua orang terpana. Dia menyatakan bahwa dia tidak mencintai Charles dan sama sekali tidak berniat menikah dengannya. Seketika, hubungan mereka berakhir di depanumum dengan cara yang memalukan di mata pers. Tapi yang tidak disadari, Sarah adalah pernyataan berani itu justru membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih rumit kini. Charles bebas mengejar gadis yang sudah menghantui pikirannya sejak hari di lapangan berlumpur itu. Hanya saja, ada satu masalah sangat besar. Masih ada seseorang yang benar-benar menggenggam hati Charles. Namanya Camilla Parker Bowles. Kehadirannya dalam hidup Charles akan mempersulit segalanya yang akan terjadi selanjutnya. Karena, sementara dunia sibuk menyaksikan Charles mendekati Diana Spencer, yang muda dan polos, Camilla tetap menjadi orang yang benar-benar memahaminya.
yang bisa membuatnya tertawa sampai sakit perut, yang mendengarkan ketakutan terdalamnya tanpa menghakimi, yang mengenalnya jauh sebelum mahkota terasa begitu berat di kepalanya. Dan ikatan itu tidak pernah benar-benar putus. Bayangkan dirimu sebagai Diana terjebak dalam romansa yang baru tumbuh bersama seorang pangeran, sementara beang-beang kakakmu masih mengintai, dan ada wanita lain yang masih menguasai hati pria itu. Apa yang akan kamu lakukan di posisinya? Apakah kamu akan melihat tanda-tanda bahaya? Ceritakan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like kalau kamu sudah terpikat dengan drama kerajaan ini, karena yang akan terungkap selanjutnya adalah kisah cinta segitiga yang menghancurkan mereka. Semua faktor Camilla musuh terbesar cinta. Ini rahasia yang tak pernah ingin diketahui keluarga kerajaan oleh publik. Charles dan Camilla tidak pernah benar-benar selesai satu sama lain. Hubungan mereka sudah dimulai bertahan-tahan sebelum Diana muncul. Dan meski ada pernikahan, anak-anak, serta tugas-tugas kerajaan, ikatan itu tak pernah benar-benar pudar. Mari kita mundur ke tahun 1970. Charles pertama kali bertemu Camilla Shen di sebuah pertandingan polo. Dia lucu, percaya diri, apa adanya, sangat berbeda dari wanita-wanita di lingkaran aristokrat Charles. Kimia di antara mereka langsung terasa. Teman-teman menggambarkan mereka begitu alami bersama saling melengkapi kalimat. Berbagi lelucon pribadi, Camilla tidak memperlakukan Charles sebagai pangeran. Dia memperlakukannya sebagai laki-laki biasa. Dan Charles, dia jatuh cinta sepenuh hati. Tapi ada masalah besar. Camilla dianggap tidak layak menjadi calon ratu. Dia bukan perawan. Dia pernah menjalin hubungan sebelumnya. Dan latar belakang keluarganya dianggap kurang prestisius dibandingkan standar kerajaan. Keluarga kerajaan dengan tegas menyatakan bahwa Camilla tidak akan pernah bisa menjadi ratu. Maka Charles melakukan apa yang dia anggap sebagai kewajibannya. Dia berangkat tugas 8 bulan bersama angkatan laut kerajaan, dengan harapan Camilla akan menunggunya. Namun kenyataannya, Camilla malah menikah dengan Andrew Parker, Bowles, seorang perwira kavaleri hanya beberapa minggu setelah Charles berangkat. Apakah itu balas dendam, perlindungan diri, atau cara untuk memaksa Charles mengambil keputusan? Kita tidak akan pernah tahu pasti. Tapi yang jelas, cinta mereka tidak berakhir dengan pernikahan itu. Cinta Charles dan Camilla justru menyelinap ke dalam bayang-bayang, menjadi rahasia yang akhirnya menghancurkan Diana. Mari kita maju ke tahun 1980. Pangeran Charles saat itu menghadapi tekanan yang sangat besar untuk segera menemukan calon istri yang layak. Usianya sudah 32 tahun, usia yang dianggap sangat tua menurut standar pernikahan kerajaan. Media tidak henti-hentinya mengorek. Keluarganya terus mendesak, dan setiap wanita yang dekat dengannya langsung diukur sebagai calon ratu masa depan. Di saat itulah, Diana Spencer kembali masuk ke dalam kehidupan Charles. Saat itu Diana berusia 19 tahun. Cantik, berasal dari keluarga bangsawan, dan yang paling penting, perawan dengan reputasi bersih tanpa cela. Dia memenuhi semua kriteria yang diinginkan keluarga kerajaan. Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan orang. Charles melamar Diana hanya setelah mereka berpacaran selama 6 bulan. Hanya 6 bulan. Mereka hampir tidak benar-benar mengenal satu sama lain. Dalam kurun waktu itu, mereka hanya bertemu sekitar 12 kali saja. Mengapa begitu tergesa-gesa? Karena istana membutuhkan pewaris. Karena media terus mengintai. Karena tugas kerajaan menuntutnya. Saat Charles melamar, Diana sangat bahagia. Dia merasa telah memenangkan hadiah terbesar, hati calon raja. Dia yakin kisah cinta mereka baru saja dimulai. Yang tidak dia sadari, ada wanita lain yang masih menggenggam sebagian besar hati. Pangerannya, retakan pertama dalam dongeng. Diana muncul hanya beberapa hari sebelum pernikahan. Diana mengetahui bahwa Charles memesan hadiah spesial untuk Camilla. Sebuah gelang cantik yang diukir dengan nama panggilan mereka berdua, Gladys dan Fred. Lelucon pribadi, bahasa rahasia. Ikatan yang tetap hidup meski pernikahan besar akan segera terjadi. Diana hancur di saat dia seharusnya mempersiapkan hari paling bahagia dalam hidupnya. Calon suaminya justru membelikan perhiasan intim untuk mantan kekasihnya. Menurut teman dekatnya, Diana berada dalam keguncangan emosi yang luar biasa. Dia sangat ingin membatalkan pernikahan saat itu juga. Dia merasa terjebak, dipermalukan,
dan patah hati bahkan sebelum melangkah ke pelaminan, tapi tekenannya terlalu berat. Undangan sudah dikirim ke para bangsawan di seluruh dunia. Keamanan sudah disiapkan untuk ratusan ribu penonton. Seluruh perekonomian Inggris mengandalkan lonjakan pariwisata dari pernikahan kerajaan ini. Bagi keluarga Charles maupun keluarga Diana meyakinkan bahwa itu hanyalah kegugupan biasa sebelum pernikahan, bahwa setiap pengantin merasakan hal yang sama, bahwa hadiah untuk Camilla hanyalah isyarat sopan perpisahan. Cara Charles menutup lembaran lama secara resmi, mereka menjamin bahwa begitu menikah, begitu Charles memiliki ratunya, Camilla akan menghilang ke latar belakang, menjadi kenangan yang jauh. Mereka sangat salah, karena apa yang terjadi malam sebelum pernikahan benar-benar menghancurkan dunia Diana, mengungkap kebenaran yang begitu menyakitkan hingga menghantuinya sepanjang sisa hidupnya yang singkat dan tragis. Menurutmu bagaimana? Seharuskah Diana mempercayai nalurinya dan membatalkan pernikahan itu? Atau dia benar-benar terjebak dalam situasi yang sudah di luar kendalinya? Ceritakan pendapatmu di kolom komentar, karena apa yang diakui Charles kepada Diana malam itu mengubah segalanya. Malam sebelum pengakuan Charles tanggal 28 Juli tahun 1981, malam sebelum salah satu pernikahan paling disaksikan di dunia, Diana Spencer seharusnya berseri-seri bahagia, dikelilingi teman dan keluarga, bermimpi tentang masa depannya sebagai Putri Wales, membayangkan upacara megah yang menantinya esok hari, namun kenyataannya, dia sendirian di kamarnya di Clarence House, menangis histeris setelah mendengar sesuatu yang akan melukai jiwanya selamanya. Apa yang terjadi malam itu? Selama puluhan tahun dirahasiakan. Namun teman-teman terdekat Diana akhirnya membuka kebenaran, dan sungguh sangat menyayat hati. Malam itu Charles menemui Diana dalam momen pribadi. Jauh dari kamera dan para pengawal, dia mengatakan sesuatu yang begitu menghancurkan hingga Diana kemudian menyebutnya sebagai malam terburuk dalam hidupku. Menurut sumber terdekat Diana, Charles entah karena diliputi rasa bersalah atau kepanikan, di menit-menit terakhir mengaku bahwa dia tidak mencintainya. Setidaknya tidak dengan cara seperti Diana mencintainya. Bayangkan itu, malam sebelum pernikahan. Charles memberitahu calon istrinya yang berusia 20 tahun bahwa dia tidak benar-benar mencintainya. Tapi itu belum seberapa. Masih ada yang jauh lebih menyakitkan. Laporan menyebutkan Charles menangis malam itu bukan tangis bahagia atau haru, melainkan tangis sedih karena harus meninggalkan Camilla, teman-temannya. Kemudian menceritakan bahwa Charles menitikkan air mata untuk wanita yang benar-benar dicintainya, wanita yang sangat memahaminya, namun tidak akan pernah bisa memakai mahkota. Bayangkan posisi Diana saat itu, hanya 20 tahun. Besok akan menikah di hadapan 750 juta orang di seluruh dunia. Dan baru saja mengetahui bahwa hati pangerannya sepenuhnya milik wanita lain. Waktunya pun sangat kejam. Sudah terlambat untuk membatalkan tanpa menimbulkan skandal internasional. Namun terlalu dini dalam hubungan mereka untuk memberi Diana kekuatan untuk pergi. Respon Diana sungguh mengharukan dalam kesederhanaannya. Dia mengajukan pertanyaan paling mendasar. Kalau kamu tidak mencintaiku, mengapa kamu tetap melanjutkan pernikahan ini? Dan jawaban Charles merangkum segala yang salah dengan cara keluarga kerajaan memandang pernikahan, tugas, dan perasaan manusia. Charles berkata bahwa tugas lebih penting daripada kebahagiaan. Monarki membutuhkan pewaris. Cinta dianggap sebagai kemewahan yang tidak mampu dimiliki oleh calon raja di masa depan. Intinya, Charles secara tersirat menyampaikan kepada Diana bahwa dia hanyalah sosok yang berfungsi, wadah yang layak untuk melahirkan anak Kanokarogen, pasangan yang pantas untuk tampil di depan publik. Namun bukan cinta sejatinya dalam hidupnya. Bayangkan Anda mendengar kalimat seperti itu. Bayangkan betapa hancurnya wajah Diana yang masih sangat muda saat itu. Malam itu, Diana dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Dia bisa melarikan diri, menciptakan skandal terbesar abad ini, dengan meninggalkan Charles di depan pelaminan. Rasa malu yang akan ditanggung akan luar biasa besar. Tetapi setidaknya dia akan bebas. Atau, dia bisa melanjutkan pernikahan itu, dengan harapan dan doa bahwa suatu hari Charles akan belajar mencintainya, seperti dia telah mencintai Charles. Diana memilih harapan. Dia memilih untuk percaya bahwa cinta bisa tumbuh, bahwa kewajiban bisa berubah menjadi pengabdian penuh kasih, bahwa waktu akan menyembuhkan luka dari malam yang mengerikan itu,
Keputusan tersebut akhirnya memakan segalanya darinya, kebahagiaannya, kesehatan mentalnya, dan menurut banyak orang, nyawanya sendiri. Namun di saat itu, di bawah beban harapan seluruh dunia yang menghimpitnya, Diana melangkah maju. Dia memilih menjadi seorang putri, dengan keyakinan bahwa mungkin saja dia bisa memenangkan hati pangerannya. Upacara pernikahan keesokan harinya akan memperlihatkan kepada siapa saja yang benar-benar memperhatikan bahwa dongeng ini sudah retak parah sejak awal. Tanda-tandanya jelas dan sulit diabaikan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan tetap menikahi Charles, meski tahu dia mencintai orang lain? Atau justru Anda akan pergi meninggalkannya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya benar-benar ingin tahu, karena pada hari itu, kebenaran tersingkap di hadapan 750 juta saksi mata. Pernikahan yang menipu dunia, tanggal 29 Juli tahun 1981. Katedral St. Paul, 750 juta orang menyaksikan dari seluruh dunia. Seharusnya itu menjadi hari paling bahagia dalam hidup Diana. Nyatanya, hari itu menjadi pelajaran besar tentang kepura-puraan kerajaan. Dan jika Anda tahu apa yang harus dicari, tanda-tanda peringatan itu ada di mana-mana. Izinkan saya tunjukkan apa yang luput dari perhatian jutaan orang. Upacara itu sendiri sungguh megah. Gaun Diana dengan ekor sepanjang 25 kaki, kereta kuda, kemegahan dan kebesaran. Namun di balik kemegahan itu, ada kisah lain yang sedang berlangsung. Pertama, Diana membuat semua orang terkejut saat mengucapkan janji suci. Ketika tiba saatnya untuk berjanji menurut kepada Charles, dia sengaja menghilangkan kata itu. Dia mengucapkan, mencintai, menghibur, menghormati, tapi tidak menurut. Saat itu orang menganggapnya sebagai sentuhan modern yang manis. Namun jika dilihat kembali, itu adalah pemberontakan kecil Diana, pernyataan diam, bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan sepenuhnya, meski dia merasa terjebak. Kemudian giliran janji Charles, dan dia melakukan kesalahan yang sangat mencolok. Alih-alih mengucapkan seluruh harta milikku, Charles justru berkata seluruh harta milikmu. Dia salah menggunakan kata ganti, seolah-olah berjanji akan memberikan harta Diana kepadanya, bukan berbagi harta miliknya sendiri. Mungkin hanya kekeliruan lidah, atau mungkin itu adalah pengakuan bahwa sadar Charles bahwa dia enggan benar-benar berkomitmen dan menyatukan hidupnya sepenuhnya dengan Diana. Namun momen paling mengungkap terjadi di balkon Istana Buckingham. Yang terkenal itu, dunia melihat ciuman ikonik mereka dan mengira itu romantis, spontan, penuh kasih sayang antara pasangan pengantin baru. Tapi tonton lagi dengan saksama. Diana condong maju dengan penuh semangat, matanya berbinar penuh harap dan cinta. Sementara Charles sedikit mundur. Ciuman itu terasa canggung, hampir enggan. Ketidakseimbangan bahasa tubuh mereka begitu kentara. Diana meraih, Charles menarik diri. Satu momen itu saja sudah menceritakan seluruh cerita. Sepanjang resepsi, fotografer berhasil mengabadikan gambar-gambar yang baru masuk akal bertahan-tahan. Kemudian, senyum Diana yang memudar saat dia mengira tak ada yang memperhatikan. Kesedihan di matanya pada saat-saat sepi. Cara dia terus mencari perhatian Charles, sementara Charles tampak jauh dan terganggu. Seorang tamu kemudian mengisahkan, melihat Diana di resepsi, bercahaya penuh harapan, berusaha mengajak Charles berbincang. Namun Charles terus memandang ke belakang bahunya seolah mencari seseorang lain, atau mungkin memikirkan orang lain. Ironi yang menyakitkan, dunia begitu mengagumi Diana hari itu. Kecantikannya, keanggunannya, pesonanya, senyum malu-malunya. Dia langsung menjadi ikon. Gadis-gadis muda di mana-mana bermimpi memiliki kisah cinta dongeng mereka sendiri. Namun bagi Charles dan Diana, dongeng itu sudah berakhir sebelum benar-benar dimulai. Saat mereka berangkat berbulan madu dengan kapal pesiar kerajaan Britania. Mereka sudah sekadar memainkan peran, sudah berpura-pura, sudah terjebak dalam pernikahan yang memuaskan semua orang, kecuali kedua orang yang benar-benar ada di dalamnya. Dan kepura-puraan itu terbukti tak mungkin dipertahankan selamanya. Pernahkah Anda menonton rekaman pernikahan itu? Apakah Anda menyadari tanda-tanda peringatan ini? Bagikan pengamatan Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin tahu apa yang paling mencolok bagi Anda. Karena apa yang terjadi selama bulan madu mereka akan menjadi nada dasar bagi tahan-tahan penderitaan yang akan datang. Pernikahan mereka seharusnya menjadi fondasi yang kokoh bagi kehidupan bersama. Namun kenyataannya,
Itulah awal dari perjuangan Diana yang penuh keputusasaan dan menyakitkan untuk menyelamatkan rumah tangga yang sudah ternoda sejak awal pada wawancara bersama pertama mereka sebagai pasangan pengantin baru. Seorang wartawan bertanya, apakah mereka saling mencintai? Jawaban Diana langsung dan penuh perasaan. Tentu saja, kami saling mencintai. Namun jawaban Charles justru menjadi sesuatu yang sangat terkenal hingga kini. Apapun arti cinta itu. Apapun arti cinta itu, coba renungkan sejenak. Suami baru yang duduk tepat di sampingmu mengatakan kepada seluruh dunia bahwa dia bahkan tidak memahami apa itu cinta. Betapa besar rasa malu dan hancur yang pasti dirasakan Diana saat itu, disaksikan jutaan orang. Meski demikian, Diana tidak menyerah. Dia tidak bisa menyerah. Saat itu dia sudah mengandung Pangeran William, dan dia sangat ingin pernikahan ini berhasil. Diana mencurahkan seluruh tenaganya untuk tugas-tugas kerajaan, berharap jika dia bisa menjadi putri yang sempurna, suatu saat Charles akan benar-benar jatuh cinta padanya. Dia meyakini bahwa dengan melahirkan putra-putra, dengan mengamankan garis suksesi, dia akan mendapatkan kasih sayang suaminya. Sayangnya, dia sangat keliru, sungguh tragis, karena ada satu hal yang belum sepenuhnya dipahami. Diana saat itu, Charles tidak pernah benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Camilla. Sepanjang masa pacaran masa tunonggen, bahkan saat bulan madu, Camilla selalu hadir di benaknya, dalam pikirannya. Melalui telepon, titik puncak kehancuran terjadi beberapa bulan setelah pernikahan, di sebuah pesta. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Diana akhirnya menghadapi Camilla secara langsung. Kurang lebih, dia berkata, "Aku tahu apa yang sedang terjadi antara kamu dan Charles." Jawaban Camilla sungguh menghancurkan, karena begitu santai sekaligus kejam. Kamu sudah mendapatkan segalanya yang bisa diinginkan. Kamu punya semua pria di dunia ini yang jatuh cinta padamu. Kamu punya 2 anak yang cantik, apalagi yang kamu inginkan? Artinya, kamu sudah punya gelar, istana, anak-anak. Mengapa kamu masih menuntut cinta darinya juga? Saat itulah sesuatu yang mendasar di dalam diri Diana hancur. Dia menyadari bahwa dirinya terjebak dalam pernikahan, di mana kebutuhan emosionalnya dianggap tidak masuk akal, di mana cinta dianggap sebagai hal yang bersifat opsional, di mana dia diharapkan bersyukur hanya dengan main dopit sisa perhatian, pukulan terakhir yang benar-benar mematahkan hatinya, datang ketika rekaman pembicaraan telepon pribadi antara Charles dan Camilla bocor ke media. Rekaman yang terkenal sebagai Camilla JT, itu memuat percakapan intim, panggilan sayang, dan bahkan pembicaraan memalukan yang kemudian dikenal sebagai tampon gate. Isinya begitu memalukan dan tidak pantas hingga pendukung Charles yang paling setia pun kesulitan membelanya. Bagi Diana, itu adalah pengkhianatan paling mutlak, bukti nyata bahwa selama dia berusaha menjadi istri yang baik dan cantik, Charles telah menjalin keintiman emosional dan fisik dengan Camilla sepanjang waktu. Kesadaran ini mendorong Diana ke periode tergelap dalam hidupnya. Dia mengidap bulimia, gangguan makan yang akan dia lawan selama bertahun-tahun. Dia juga beberapa kali menyakiti diri sendiri. Seruan putus asa untuk dimengerti di tengah istana yang seolah bertekad mengabaikan penderitaannya. Belakangan dia mengungkapkan, "Aku begitu putus asa ingin melakukan sesuatu agar mereka mau memperhatikan. Tapi mereka hanya menganggapku histeris." Diana merasa benar-benar sendirian, terperangkap dalam peran publik yang menuntut senyuman setiap saat. Sementara di dalam hati, dia tenggelam dalam pernikahan tanpa cinta. Seluruh dunia mengaguminya. Namun orang yang cintanya paling dia dambakan, suaminya justru absen secara emosional. Hatinya milik wanita lain. Dan ketika kebenaran tentang pernikahan mereka yang bermasalah mulai meledak ke publik, hal itu akan mengguncang monarki Inggris selamanya. Apa menurut Anda yang membuat Diana tetap bertahan di masa-masa kelam itu? Anakinanya, rasa tanggung jawabnya? Ataukah harapan bahwa Charles suatu hari akan berubah? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena pengakuan yang selanjutnya diucapkan. Charles benar-benar mengejutkan seluruh dunia. Diana merasa sangat dikhianati, bukan hanya karena perselingkuhan itu sendiri, tetapi juga karena penghinaan publik yang menyertainya. Ia pernah berkata kepada Montemonia bahwa Charles membuatnya merasa seolah-olah dialah yang bermasalah, bahwa dirinya sulit, tidak menarik, dan tidak layak dicintai. Seorang sahabat kemudian mengungkapkan ungkapan Diana. "Dia membuatku tampak seperti wanita gila, orang yang tak mampu mempertahankan perhatiannya. Padahal yang tak pernah ia akui
adalah bahwa ia tak pernah memberiku kesempatan yang adil. Hatinya selalu milik perempuan itu. Pengakuan ini menjadi tanda awal kehancuran pernikahan mereka. Dalam beberapa bulan saja, Charles dan Diana mengumumkan perpisahan resmi mereka. Dongeng indah itu pun secara resmi berakhir. Namun Diana belum selesai menyuarakan kisahnya. Pada tahun 1995, ia memberikan wawancara mengejutkan kepada program Panorama milik BBC. Disitulah ia mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi salah satu kutipan paling terkenal dalam sejarah kerajaan Inggris. Terdapat 3 orang dalam pernikahan ini, jadi memang agak sesak. Ketika ditanya apakah Camilla Parker Bowles menjadi faktor dalam keretakan pernikahan mereka, Diana menjawab dengan tenang namun tegas. Ya, terdapat 3 orang dalam pernikahan ini, jadi memang agak sesak. Dengan kalimat itu, Diana menyebutkan secara torang-torangan masalah yang selama bertahan-tahan berusaha disembunyikan oleh istana. Camilla tak pernah benar-benar meninggalkan hubungan itu. Diana juga membuka tabir tentang beban emosional yang ia tanggung dalam pernikahan tanpa cinta. Ia menceritakan tentang gangguan makan bulimia yang dideritanya, keputusasaan, serta kesepian yang mendalam. Ia memperlihatkan kepada dunia bahwa di balik sosok putri dongeng, ada seorang wanita yang sedang mengalami penderitaan luar biasa. Reaksi publik sungguh luar biasa. Simpati terhadap Diana melonjak drastis. Kemarahan terhadap Charles mencapai puncaknya. Tingkat dukungan terhadap monarki anjlok tajam pada tahun 1996. Ratu Elizabeth II akhirnya merasa cukup sudah. Ia mengirim surat kepada Charles maupun Diana, yang intinya memerintahkan keduanya untuk bercerai. Dongeng yang pernah memukau 750 juta orang itu berakhir bukan dengan cinta, melainkan dengan perintah resmi dari sang ratu. Diana kehilangan gelar yang mulia Her Royal Highness. Ia menerima penyelesaian sebesar 17 juta dolar dan akhirnya memperoleh kebebasan yang selama lebih dari 1 dekade ia dambakan. Sayangnya, kebebasan itu hanya bertahan singkat. Hanya 1 tahun kemudian, Diana meninggal dunia dalam kecelakaan mobil tragis di Paris, meninggalkan 2 putra yang patah hati, serta dunia yang akhirnya benar-benar memahami pergulatan batinnya. Sementara Charles, ia menghabiskan puluhan tahun hidup bersama konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Puluhan tahun bertanya-tanya, apa yang mungkin terjadi seandainya ia jujur sejak awal? Seandainya ia mengikuti kata hatinya ketimbang tugas kerajaan, atau justru sebaliknya sepenuhnya berkomitmen pada tugas, tanpa mencoba memiliki keduanya, wawancara itu benar-benar menjadi bom yang mengubah segalanya. Charles di usia 75 tahun. Penyesalan terdalam kini, di usia 75 tahun, Raja Charles III telah menduduki takhta yang selama hidupnya ia nantikan. Ia akhirnya menikah dengan wanita yang selalu ia cintai. Camilla kini menjadi permaisuri yang selalu berada di sisinya dalam setiap acara kerajaan. Seharusnya ia merasa puas, terbebas, dan bahagia. Namun menurut orang-orang terdekatnya, Charles justru dihantui oleh penyesalan yang sangat dalam. Teman-teman serta orang dalam istana mengungkapkan bahwa Charles sangat menyesali rasa sakit yang telah ia timpakan kepada putri Diana. Ia berharap bisa menangani segalanya dengan cara yang berbeda. Kini ia menyadari mungkin terlambat bahwa ia telah mengutamakan keinginannya sendiri di atas kesejahteraan Diana. Seorang sahabat lama Charles pernah berkata, ia tahu apa yang dilakukannya kepada Diana adalah salah. Ia tahu seharusnya ia jujur sejak awal. Ia tahu Diana pantas mendapatkan yang jauh lebih baik. Setelah menikah dengan Camilla pada tahun 2005, Charles berubah dari sosok yang dulu dilihat banyak orang sebagai suami egois dan lemah, menjadi pasangan yang tampak benar-benar penuh kasih dan perhatian. Ia kini menunjukkan kasih sayang secara terbuka kepada Camilla dengan cara yang tak pernah ia lakukan kepada Diana. Wajahnya berseri-seri setiap kali Camilla memasuki ruangan. Ia tampak akhirnya menemukan kedamaian. Namun pertanyaan yang menghantui tetap ada. Apakah ia bisa merasakan kebahagiaan ini tanpa harus menghancurkan Diana terlebih dahulu? Konon, Charles kerap merenung tentang kehidupan alternatif Diana. Bagaimana jadinya jika sejak awal ia berani jujur dengan perasaannya? Jika ia punya keberanian melawan istana dan menikahi Camilla sejak dulu, sehingga Diana bisa menemukan seseorang yang benar-benar mampu mencintainya sepenuh hati. Atau sebaliknya,
jika ia memilih komitmen penuh kepada Diana, memutuskan segala hubungan dengan Camilla, dan sungguh-sungguh membangun kehidupan bersama wanita yang telah ia janjikan untuk dicintai. Sayangnya, Charles mencoba memiliki keduanya. Ia menikahi putri yang tepat sesuai protokol kerajaan, sambil tetap mempertahankan hubungan cinta sejatinya secara diam-diam. Keputusan itulah yang akhirnya menghancurkan banyak kehidupan. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Charles hanya korban keadaan terjebak dalam pernikahan yang diatur oleh tradisi kerajaan kuno? Ataukah ia membuat pilihan egois yang mengutamakan kebahagiaannya sendiri di atas orang lain? Kemungkinan besar, kebenarannya berada di antara keduanya. Ya, Charles memang menghadapi tekanan luar biasa besar untuk menikah. Seseorang yang cocok. Ya, istana sangat membatasi pilihannya. Ya, aturan tentang siapa yang boleh menjadi ratu begitu kaku dan tanpa kompromi. Namun, Charles juga membuat keputusan sendiri. Ia memilih untuk melamar Diana, meskipun tahu dirinya tidak mencintainya. Ia memilih untuk melanjutkan hubungan dengan Camilla sepanjang pernikahannya. Ia memilih berbohong daripada jujur. Memilih kenyamanan daripada keberanian. Dan harga dari pilihan-pilihan itu sungguh menghancurkan. Charles hidup dalam sangkar emas yang terbuat dari tugas dan harapan. Diana mengalami bertahan-tahan patah hati, penghinaan di depan publik, serta trauma emosional yang dalam. Sementara Camilla menghabiskan puluhan tahun sebagai wanita lain, dicaci maki masyarakat, tak bisa secara terbuka bersama pria yang dicintainya. Semua pihak menderita. Charles karena kewajiban, Diana karena penolakan, Camilla karena pengucilan. Publik menyaksikan bagaimana Diana menghadapi penderitaannya dengan anggun dan luar biasa kuat. Mereka melihatnya bertransformasi dari seorang remaja pemalu menjadi wanita yang percaya diri, yang menggunakan posisinya untuk memperjuangkan isu-isu penting seperti penelitian AIDS, penghapusan ranjau darat, dan masalah tunawisma. Seperti yang Anda lihat, mereka telah bekerja keras di sini, menggali, dan akhirnya menemukan sebuah ranjau. Diana menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan di tengah tragedi pribadi, seseorang masih bisa memilih kebaikan, memilih melayani, memilih untuk membuat perubahan. Warisannya mengingatkan kita bahwa tugas tidak harus mengorbankan kemanusiaan, bahwa seseorang bisa tetap autentik sekaligus menjalankan peran kerajaan, dan bahwa kasih sayang jauh lebih berarti daripada protokol. Kini, melihat masa pemerintahan Charles, kita harus bertanya, apakah dia sudah belajar dari pelajaran itu? Apakah dia benar-benar memahami apa yang pernah Diana coba ajarkan kepadanya? Penutup jadi, inilah kita hari ini, 43 tahun setelah pernikahan terkenal itu. Raja Charles akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini kita duga. Ia tidak pernah benar-benar mencintai Diana, sebagaimana seharusnya seorang suami mencintai istrinya. Renungan terbarunya memperlihatkan seorang pria yang sedang bergulat dengan akibat dari keputusan yang dibuat puluhan tahun lalu. Seorang pria yang akhirnya mendapatkan apa yang selalu diinginkannya mahkota dan Camilla, namun dengan harga yang baru sekarang ia mulai pahami sepenuhnya. Pengakuan Charles tidak bisa mengubah masa lalu, tidak menyembuhkan luka Diana, juga tidak mengembalikan ibu yang masih dirindukan oleh kedua putranya. Namun pengakuan itu memberikan sesuatu yang penting, kejujuran. Setelah bertahan-tahan dipenuhi putaran cerita istana dan kehati-hatian humas, Charles akhirnya mau jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. John Monk, kejujuran yang tertunda ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan luka yang telah memecah belah keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Sebenarnya adalah, bisakah kita memaafkannya? Sebagian orang akan berargumen bahwa Charles adalah produk zaman dan sistemnya, terjebak dalam aturan usang, serta ekspektasi yang tak realistis, bahwa ia telah berusaha sebaik mungkin dalam situasi yang mustahil. Namun yang lain akan mengatakan bahwa setiap orang punya pilihan, dan Charles berulang kali memilih jalan yang salah, bahwa Diana pantas mendapatkan yang lebih baik, dan penyesalan terlambat tidak bisa menghapus tahan-tahan penderitaan yang ia sebabkan. Menurut Anda, bagaimana? Apakah Charles benar-benar menyesal? Ataukah penyesalan itu sudah terlalu terlambat? Bisakah seorang raja yang membangun kebahagiaannya di atas patah hati orang lain pernah benar-benar diampuni? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Tulis di kolom komentar di bawah. Dan inilah pertanyaan saya untuk Anda. Jika Anda berada di posisi Diana, bisakah Anda memaafkan Charles? Ataukah pengkhianatan itu terlalu dalam untuk dimaafkan? Cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik mahkota dan istana, di balik protokol kerajaan dan tradisi kuno,
Ada manusia-manusia biasa yang membuat pilihan nyata, pilihan yang dampaknya terasa lintas waktu, tidak hanya membentuk hidup mereka sendiri, tetapi juga hidup semua orang di sekitar mereka. Charles mendapatkan tahtanya, ia mendapatkan cinta sejatinya. Tapi dengan harga yang bagaimana? Jangan lupa like video ini, bagikan kepada siapa saja yang tertarik dengan sejarah kerajaan, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak pengungkapan tentang kebenaran tersembunyi monarki. Karena, percayalah, masih banyak rahasia di balik tembok istana yang jauh lebih banyak daripada yang bisa kita bayangkan. Mahkota tetap bertahan, tapi hati di baliknya jauh lebih rapuh daripada yang pernah kita sadari. Sampai jumpa lagi, teruslah bertanya, teruslah belajar, dan jangan pernah lupa setiap dongeng selalu punya sisi gelapnya.